Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada jaminan masuk surga. Jadi pernah ada satu orang, ini zaman Nabi Muhammad ya, kisah klasik itu. Jadi pada saat duduk ada satu orang datang non muslim. Siapa Muhammad di antara kalian? Lalu beliau mengatakan, saya. Lalu dia mengatakan, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Terus siapa yang mendatarkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi Muhammad, Allah. Atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Apakah Allah memerintahkan kepada anda menyampaikan kepada kami untuk sholat sehari 5 kali? Nabi Muhammad SAW mengatakan iya. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan sebulan penuh? Iya. Kalau saya yakini itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad, surga. Maka orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mau lihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Denny Sumargo itu bertanya kepada Khalid Basalamah, apa jaminan bagi saya apabila saya itu masuk Islam? Apakah ada jaminan selamat atau tidak? Dan secara mengejutkan tapi tidak mengejutkan juga, Khalid Basalamah menjawab dijamin akan masuk surga begitu. Nah, ini untuk saya ini adalah jawaban yang mengejutkan tapi juga sekaligus tidak. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh Khalid Basalamah memang benar, yaitu apabila seseorang itu mati dalam keadaan mukmin, iman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijamin masuk surga. Tapi apabila dia itu mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan keluar dari api neraka. Nah, ini ada mukadimah dulu ya. Mukadimahnya seperti ini dulu, bahwa yang namanya surga dan neraka ini konsepnya ada di Yahudi, ada di agama Kristen, ada di agama Islam, sudah jelas seperti itu. Nah, ini nanti kalau kita masuk ke dalam khilafnya, ke dalam perbedaan-perbedaan pendapat mengenai surga dan neraka ini kita akan banyak sekali mendapati perbedaan itu. Ya, seperti misalkan yang diyakini oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Nasrani, mungkin kenikmatan-kenikmatan berupa bidadari, ya, kemudian berupa minum-minuman yang enak, mungkin itu tidak terlalu diperhatikan oleh mereka. Karena memang sedari awal begitu ya, itulah yang suka mereka jadikan serangan kepada kita. Masa di surga itu banyak ceweknya dan lain sebagainya. Nah, cuman saya mau menjelaskan dulu dari segi ilmu kalam. Jadi yang namanya surga ada dan neraka itu ada, itu sudah realita. Kamu mau mempercayainya atau kamu tidak mempercayainya, maka nanti tatkala hari akhir itu datang, keadaan kamu itu hanya salah satu di antara dua tempat ini. Imma di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, atau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ingin kita tempati begitu ya. Terlepas motif dari ingin tiba di sananya itu apa. Jadi yang harus diketahui bahwa al jannatu haqqun wan naru haqqun. Orang percaya terhadap neraka atau tidak percaya, orang percaya terhadap surga atau tidak percaya, itu tidak akan merubah status bahwa surga itu real, hak, benar adanya, bahwa neraka itu real, hak, benar adanya. Nah, sekarang kemudian siapa yang berhak memasuki surga ini? Nah, yang berhak memasuki surga ini adalah orang yang mati dalam keadaan dia tidak membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Makanya ini nanti akan sangat penting sekali di antara kita atau untuk kita dalam membahas hal musyrik. Nah, dalam pengertian apabila kita mengatakan bahwa orang ini mati dalam keadaan musyrik, itu dia sudah tidak akan keluar dari api neraka. Dan itulah yang kita sematkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menciptakan alam ini adalah Allah, itu adalah realitanya, dan realitanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebenaran absolut.
itu nyatanya sudah seperti itu. Kamu mau percaya mau tidak, Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita bagaimana caranya untuk sampai kepada tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dan di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jangan sampai kamu mati dalam keadaan membawa syirik. Karena Allah itu tidak akan mengampuni satu jenis dosa, yaitu jenis syirik ini. Nah, maka apabila kita mengatakan bahwa seseorang ini mati dalam keadaan musyrik, maka dia itu dikeluarkan, sudah tidak akan masuk kepada golongan orang-orang yang selamat. Di sini anehnya Khalid Basalamah itu. Kenapa? Kenapa tatkala dia itu berbincang-bincang sama Denny Sumargo mengatakan bahwa oh ya, itu sudah pasti surga kalau masuk Islam. Tetapi kalau lagi ngobrol sama kronik-kroninya, kalau sedang ngobrol sama sohib-sohibnya, kenapa kelompoknya Khalid Basalamah ini malah memusyrik-musyrikan orang yang memang Islam? Mengatakan bahwa orang yang ziarah kubur itu musyrik lah, orang yang tawasul itu musyrik lah, orang yang memakai istighosah itu musyrik lah, yang nida kepada Rasulullah itu musyrik lah. Nah, sedangkan kemusyrikan ini akan menjadi sebab seseorang ini langgeng di dalam api neraka. Itulah kenapa kita katakan bahwa si Wahabi ini musuh. Ya, bagi saya Wahabi ini musuh, mau tidak mau ya, kewahabiannya. Ya, jadi kalau misalkan si Firanda itu ada di dalam Wahabi, ya Firanda itu musuh saya. Kalau si Khalid Basalamah itu ada di kelompok Wahabi, si Khalid itu musuh saya. Kenapa? Lawang mereka itu mengatakan orang-orang yang tawasul itu musyrik, kemudian yang ziarah kubur dalam pengertian ya berdoa di samping kubur itu musyrik, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan mereka tidak bisa mengelak karena itu adalah perkataan orang-orang yang mereka anggap sebagai ulama, di dalam kitab-kitabnya jelas. Begitu. Nanti kalau misalkan mau dibahas, kita bahas dalam waktu yang lain. Nah, ini sudah tidak bisa kita itu, kok dia si Khalid Basalamah itu bilang sama Denny Sumargo begini dan begitu, tapi tatkala udah masuk Islam cuman gara-gara orang itu berdoa di depan kuburan dibilang musyrik, padahal musyrik ini adalah pelaku i'tiqad begitu. Ini untuk i'tiqad. Nah, jadi ala kulli halin memang ada dialog ya yang makanya saya bilang ini kok surprise, tapi nggak surprise. Surprise karena memang kalau orang itu mati dalam keadaan mukmin ya dia itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mati dalam keadaan kafir atau musyrik, maka dia itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diingat yang namanya jaminannya itu terletak di mana? Jaminannya itu terletak pada masuk surganya, bukan tidak diazabnya. Ini bedanya kita dengan Kristen tuh. Jadi kalau Kristen itu asalkan dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam pengertian in the way of Jesus begitu ya, itu diterima dengan hati, maka kamu itu sudah menyerahkan begitu keselamatanmu kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Nah, jadi kalau misalkan mati nanti udah nggak ada siksa kalau di dalam i'tiqadnya orang Kristen begitu. Kita membicarakan i'tiqadnya orang Kristen. Jadi ketika kamu itu menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kamu tidak akan disiksa oleh Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiksa anaknya. Jadi sudah diwakilkan begitu. Nah, makanya kamu itu berbuat baik, tapi bukan karena ingin masuk surga. Karena masuk surga itu pasti begitu. Itu kalau buat Kristen. Jadi timbangannya itu non merit, tidak ada timbangan baik dan buruk, tidak ada. Karena keburukan nanti akan dihapus semua. Begitu itu sudah selesai. Nah, kan yang jadi permasalahan cuma tinggal begini, apakah sangkaan mereka itu yang benar atau sangkaan kita yang benar begitu? Ya, yang jelas yang benar itu bukan sangkaan kita, pengetahuan kita. Karena kenapa? Karena kita tahu semua konsep yang kita bicarakan mengenai akhirat itu datangnya dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki yang mengaku sebagai utusan Allah yang dikuatkan dengan mukjizat. Itu tidak mungkin salah, dia itu pasti utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau misalkan kita cari dari mana kepada orang-orang Nasrani ya, dari mana kamu punya konsep seperti itu bakal acak-acakan ngambil teologinya. Jadi itu sudah doktrin saja seperti itu. Tapi kita ini kalau di dalam Islam, kita ini bisa tracking begitu. Bil akli, dengan akal dan dengan nakal. Jadi secara akal itu sudah absolut, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, secara nakal pun demikian. Nah, jadi ala kulli halin
Mau Kristen punya konsep tentang akhirat kek, mau Hindu punya konsep tentang akhirat kek, mau Buddha punya konsep tentang akhirat kek, semua konsep akhirat mereka salah semua. Karena yang akan terjadi itu apa? Tatkala orang itu mati, maka dia akan ditanya oleh malaikat tentang Robnya. Apabila memang ada pengetahuan tentang Tuhannya, maka dia akan bisa menjawab. Apabila tidak ada, maka dia tidak akan bisa menjawab. Kemudian akan dihancurkanlah alam dunia ini semuanya dan akan dikembalikan kepada keadaan yang semula, dalam keadaan kita tidak memiliki apapun kecuali iman dan amal kita. Kemudian nanti kita akan digiring, akan ditimbang, akan melalui sirot, dan akan ada yang selamat, akan ada yang celaka. Nah ini nanti apabila orangnya membawa keimanan, yang jelas dia pasti masuk surga. Meskipun misalkan na'udzubillahi min dzalik, harus disiksa dulu di dalam neraka selama beribu tahun atau ratus ribu tahun atau miliar tahun. Tapi kalau sudah keluar dari neraka, masuk surga tidak akan keluar lagi. Dan orang-orang yang tidak menerima Allah sebagai satu-satunya ilah dan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengertian tidak mengetahui kenyataan itu, maka dia tidak akan keluar dari api neraka selamanya, begitu. Ya, mudah-mudahan Wahabi juga jangan gampang-gampang memusyrik-musyrikkan. Itu sebenarnya terserah mereka aja, begitu ya. Mau memusyrikkan pun kalau kenyataannya nggak musyrik ya nggak musyrik. Cuman akhirnya nanti mereka akan kena dosa, karena kalau misalkan kita itu menyangka seseorang itu musyrik, berarti kan menyangka kafir. Kalau dirinya tidak, maka akan kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.